Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anmikum fid dharain amin. At-ta'rif bil kitab. Alhamdulillahil amiri bil ilmi wal amali wa ta'lim. Al-hadi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi khairi da'in ilaih. Wa dalin alai ba'athahu mu'allima wa limakarimil akhlaqi mutammima. Wa ala alihi wa ahli baitihi qurana'il Qur'an wa ashabihil a'immatil hudatil ayan wa tabi'ihim bi ihsan amma ba'd. Ini pengenalan tentang kitab Maghasid Halaqat. Pengenalan ini berarti disampaikan oleh muallif atau perangkum, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Adapun di pertemuan yang lalu adalah kata pengantar dari pencetak, dari percetakan, kata pengantar dari percetakan yang sedikit membongkar apa dan tujuan dari dicetaknya kitab tersebut. Lah beliau perangkum dan pengarang ini mengawali dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah adalah ucapan di antara ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada umumnya ditulis setelah bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya sama antara bismillah dengan hamdalah, yaitu iktidaan bil Quran dan imtithalan li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta, wa fi riwayat abtar, wa fi riwayat ajdam. Yang mana segala puji bagi Allah al-amir, Allah yang memerintahkan. Apa yang diperintahkan Allah di sini? Yang diperintahkan oleh Allah bil ilmi, mencari ilmu, wal amali, mengamalkannya, wat ta'lim, serta mengajarkannya. Di sini sudah menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidak hanya dimiliki, disimpan, tapi perlu diamalkan. Lah tidak cukup mengamalkan untuk dirinya, tapi juga butuh diajarkan supaya diamalkan kepada yang lain. Jadi urut. Kita nggak mengerti, perlu belajar supaya mengerti. Setelah kita mengerti, perlu apa yang kita fahami, yang kita ketahui dijalankan, dikerjakan. Lah mengerjakan itu
di antara cara menjaga, mengingat ilmu yang kita pahami. Kalau kita tidak menjalankan, walaupun kita mengerti dari kitab ke kitab, dari satu macam ke macam yang lain, tapi tidak mengamalkan dalam dirinya sendiri, apa yang kita ketahui tadi itu lama kelamaan akan hilang. Nah, karena itu ada di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, wa illar tahal. Jadi kalau ilmu tadi itu kita pakai akan tetap. Tapi kalau nggak kita pakai, irtahal, akan pergi meninggalkan kita. Walaupun kita menghafal dulunya, apalagi kalau ujian, dihafalkan, malam begadang. Tapi kalau tidak diamalkan, hanya menghafal saja, akan hilang itu ilmu. Dari hari ke hari akan pergi, meninggalkan kita, tanpa kita merasakan. Apalagi kalau kita hanya menghafalkan untuk ujian. Menghafalkannya hanya untuk ujian. Dan itu kebanyakan santri. Kebanyakan santri itu menghafalkan untuk ujian. Setelah ujian, dia nulis, jawab soal. Setelah itu, coba tanya. Hilang sudah. Hafalannya tadi itu hilang. Kemana? Ada di catatan. Jawaban dari ujian. Setelah itu, pergi dari otaknya dia, dari ingatannya dia hilang. Karena itu butuh diamalkan. Lah, pengamalan tidak cukup dirinya, tidak cukup untuknya, tapi juga perlu ke yang lain. Dengan apa? Dengan mengajarkan. Dengan mengajarkan. Nah, jadi kalau ini diibaratkan manusia itu 3 serangkai, 3 kawan yang tidak bisa lepas. Mengetahui, menjalankan, menyebarkan. Itu 3 serangkai yang nggak mungkin bisa lepas. Allah memerintahkan kita. Allah memerintahkan. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu, yaitu ayat falaula nafara min kulli firqatin min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. La'allahum yahdharun. Falaula nafara min kulli firqatin. Satu kampung enggak harus semuanya berangkat. Cukup beberapa dari mereka yang keluar. Untuk apa? Keluarnya mereka dari daerahnya liyatafaqahu fiddin, untuk memahami apa yang ada dalam agama ini. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu alah dan yang lain sebagainya. Lah mereka ini yang keluar gunanya apa setelah memahami? Liundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, mengajarkan, memahamkan, mengingatkan kaumnya, orang wilayahnya, sekitarnya ketika kembali. Ketika keluar, berada di pesantren, di pondok, pulang, bukan berarti kemudian diam di rumah. Atau malah ikut yang ada di dalam kehidupan orang kampungnya. Enggak, tapi pulang mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka yang semestinya untuk mereka ketahui. Itu diantara perintah Allah di dalam mencari ilmu. Mengamalkan, mengamalkan ya, diantaranya apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi berarti kita bukan hanya mengingatkan orang, tapi kita juga perlu mengamalkan apa yang kita ketahui. Lah kalau kita hanya tahu tapi nggak mengamalkan, itu diserupakan oleh Allah anjing atau keledai. Masalul ladzina humilu taurata kamasalil himar yahmilu asfara. Artinya cuma kalau dia paham, ngerti tapi nggak mengamalkan, ya, diserupakan oleh Allah seperti keledai, ya, atau seperti lemari isinya kitab, ya,
Atau mungkin cerita yang sering kita dengar, himar raudhah. Ya. Ada orang yang hafal kitab Ar-Raudhah miliknya Imam Nawawi, hafal dari nomornya, halamannya, ya, juz berapa. Kalau kita nggak perlu buka kitab, sudah di bab ini ada itu pembahasan, dia akan menyampaikan, hafal. Nah, seperti kalau sekarang Google lah, nah, ketika apa keluar, tapi Google-nya paham, nggak ngerti, cuma bisa mengeluarkan seperti itu, himar raudhah. Hanya hafal tapi nggak ngerti apa maksudnya, nggak ngerti dia, cuma hafal. Ya, cuma hafal. Lah, diserupakan dengan himar raudhah. Dalam ayat yang lain seperti anjing. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, yang ada madharat buat dia. Nah, mengajarkan juga gitu, apa yang sudah kita ketahui, ya, kita sudah membuat perjanjian dengan Allah untuk apa? Menyampaikan. La tubayyinu lahun linnas wa la taktumunahu. Hendaknya kamu ajarkan, kamu jelaskan kepada orang. Wa la taktumunahu. Jangan kamu sembunyikan apa yang kamu ketahui. Lah kalau kita menyembunyikan apa yang kita ketahui, itu sama dengan ulamanya Yahud dan ulamanya Nasara. Mereka bukan nggak ngerti tentang Nabi Muhammad. Mereka bukan nggak paham tentang Nabi Muhammad, mengetahui. Bahkan Allah mengatakan mereka mengetahui, ulamanya Yahudi dan Nasara mengetahui tentang Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengetahui tentang anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu. Tapi apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Bahkan dikatakan oleh Allah lebih mengenal. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad daripada mereka mengenal anaknya. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Yaktumunal haq, menutupi kebenaran. Padahal wahum ya'lamun, mereka memahaminya dan mengerti. Nah, karena itu beliau sudah di awal mengingatkan di sini bahwa Allah yang memerintahkan kita mencari ilmu, Allah yang memerintahkan mengamalkannya, Allah juga memerintahkan kita untuk mengajarkannya dan menyebarkannya. Al-hadi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah itu yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Terkadang kita ini menganggap apa yang kita lakukan sudah di jalannya, di relnya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mungkin kita berada di jalan yang salah. Walaupun anggapan kita sesuai, ya, di jalannya. Karena orang itu dengan anggapannya, kalau nggak dapat hidayah, dengan anggapannya dia sudah benar. Padahal salah. Seperti sopir. Sopir itu kadang diberhentikan sama polisi, ya, menganggap apa? Dia nggak salah. Ya nggak salah. Sama dengan pemain bola. Protes kepada wasit bahwa dia nggak offside atau nggak hand, ya, atau gol, tapi wasit mengatakan enggak offside, enggak hand, enggak gol katanya wasit. Tapi pemain protes. Lah gampangnya kenapa mereka protes? Yang lebih tahu siapa? Wasit apa dia? Wasit. Wasit lebih tahu. Kenapa pemain itu fokus dengan bola yang akan datang kepada dia, tapi dia nggak tahu kanan kirinya. Dia tahu setelah diperit, noleh kanan kiri, loh itu ada pemain. Dia tahu setelahnya, sebelumnya dia nggak tahu. Sama dengan kita. Kita ini kalau nggak mendapatkan hidayah, nggak tahu kita berada di benar atau nggak tahu. Setelah mendapatkan hidayah, baru kita bisa tahu, oh kita ini berada di tempat yang benar. Karena itu kita diajarkan dan diwajibkan untuk selalu minta hidayah. Kapan? Setiap sholat minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan selalu
Minimal kalau kita hanya sholat 5 waktu aja sudah 17 kali kita dalam satu hari meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau pengetahuan kita mempelajari ilmu ini berada di tempat yang benar. Oh, kita sholat itu berarti mengerjakan yang benar. Tapi kalau kita nggak mendapatkan hidayah, kita belum pasti apa yang kita lakukan itu benar. Nah, karena itu terkadang ada ria, ada sombong, ada bangga diri, ada dendam. Ini berarti apa? Dia tidak mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah mendapatkan hidayah, dia tidak hanya mengerjakan, tapi dia akan merubah, membenarkan keburukan yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga benar-benar sholatnya atau mencari ilmunya itu benar-benar lillah. Ini orang yang mendapatkan hidayah. Lah hidayah siapa yang memberikan? Allah. Yang diberi hidayah orang yang dikehendaki oleh yahdi mayyasha. Kan gitu ya. Yahdi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, bukan sembarang orang. Bukan semua orang. Orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketawaduannya, keadilannya, akhlaknya yang sempurna. Mereka melihat. Tapi di antara mereka yang nggak mendapatkan hidayah, apa? Beriman? Tidak. Mengikuti Nabi Muhammad? Tidak. Kenapa? Nggak mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah, walaupun mereka tidak melihat Nabi Muhammad, hanya dengar cerita, dapat hidayah, ikut, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman mengikuti Nabi Muhammad. Ya, seperti apa? Ya kita lihat para kiai, para ulama yang ada, ngelihat Nabi Muhammad, bukan hidup di zamannya Nabi Muhammad. Hanya dengar dari mana? Dari ayat Al-Quran, dari hadisnya Nabi, perkataan para sahabat, tabi'in. Tapi mereka dengan mendengarnya hidayah ada diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan bisa marah mereka, bisa murka ketika Nabi Muhammad dikatakan ini, dikatakan itu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Hidayah diraihnya. Ya, karena itu al-hadi may yasha'u ila siratim mustaqim. La siratal mustaqim itu tentunya jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim ya adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siapa yang mendapatkan kenikmatan dari Allah? May yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Lah itulah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu jalannya mereka. Jalannya mereka adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mematuhi Allah, mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala habibihi khairi da'in ilaih. Salawat dengan penuh keagungan Allah dan salam atas kekasihnya. Siapa kekasihnya itu? Khairi da'in ilaih. Sebaik-baiknya orang yang mengajak kepada Allah. Terbaik orang yang mengajak kepada Allah. Kekasihnya Allah itu adalah orang yang terbaik, mengajak yang lain untuk kepada apa? Kepada Allah. Khairi da'in ilaih. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang santun, lembut, menasihati kita, mengingatkan kita, wah kita sudah menganggap luar biasa. Tapi Nabi Muhammad lebih luar biasa dari itu. Lebih luar biasa. Ya, karena itu dinyatakan khairi da'in, sebaik-baiknya pengajak. Karena apa? Karena yang diajak tidak merasakan beban atau keterpaksaan sama sekali. Kalau kita ngajak teman, terkadang teman tadi itu karena malu, ikut. Berarti kita belum terbaik. Tapi kalau Nabi Muhammad mengajak, yang diajak ini nggak ada dalam dirinya itu karena malu, nggak ada.
sungkan, ya, diajak kemudian ikutnya itu karena sungkan, nggak ada. Jadi mereka ketika diajak Nabi Muhammad itu dengan tulus ngikuti, dengan tulus menjalankan. Nah, kita coba bisa periksa tuh, kalau kita ngajak orang, ngajak temen, ngajak tetangga ikut, kadang kita ajak sekali dia nggak mau, dua kali nggak mau, ketiga dia mau. Maunya karena apa? Sungkan, sering diajak nggak ngikut dengan alasan-alasan. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak, walaupun mengajak sekali, dua kali mereka nggak mau, ketiga kali mereka mau itu tidak ada karena sungkan, nggak ada. Karena apa? Nabi Muhammad caranya kepada mereka untuk mengajak mereka, menarik mereka itu luar biasa indahnya. Nah, karena itu beliau dikatakan khairi da'in ilaih. Nah, kemudian wadalin alaih, sebaik-baiknya petunjuk pula, ya, yang menunjukkan hambanya Allah kepada Allah. Ba'athahu mu'allimah, diutus oleh Allah Nabi Muhammad itu sebagai guru. Sebagai guru, sebagaimana di dalam hadis, ya, bu'ithu mu'allimah, aku diutus oleh Allah mu'allimah, sebagai guru. Wali makarimil akhlaqi mutammimah, dan diutus oleh Allah Nabi Muhammad itu menjalankan atau mengajarkan penyempurna, ya, penyempurna. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu sudah ada dari zaman Nabi Adam turun menurun ada. Nah, tapi yang menyempurnakan adalah Nabi Muhammad. Contoh, pondok ini ada dari Mas Ahmad mungkin belum lahir, ya, sudah ada pondok ini. Orang tuanya mengajar atau kakeknya mengajar dan lain sebagainya. Kemudian mereka meninggalkan. Tentunya mau nggak mau anaknya melanjutkan. Lah terkadang anak ketika melanjutkan itu menyempurnakan apa yang belum ada, ya, atau belum dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu nggak bisa diingkari, karena manusia itu punya keterbatasan, ya, atau di saat menjalankan yang ada belum bisa diajak untuk melakukan. Nah, belum bisa diajak. Ketika meninggal digantikan yang sudah ada ini bisa diajak. Nah, dulu mau diajak tapi nggak memungkinkan. Karena apa? Yang diajak belum mampu, belum bisa. Nah, tapi ketika berjalannya waktu digantikan oleh anaknya kemudian melakukan. Menyempurnakan apa yang dari orang tuanya. Lah nanti juga gitu cucunya akan menyempurnakan dari apa yang ada di kakeknya terus, ya. Dan kita bisa lihat itu pondok-pondok yang sekarang semakin besar, semakin berkembang. Karena apa? Turun menurun. Ini menyempurnakan orang tuanya, kemudian yang cucu menyempurnakan, ya, dari kakeknya dan menyempurnakan dari orang tuanya, terus seperti itu. Nah, Nabi Muhammad penyempurna akhlak daripada para nabi. Para nabi mengajarkan akhlak ini, akhlak itu dan yang lain sebagainya. Nah, yang menyempurnakan akhlaknya para nabi, Nabi Muhammad. Nah, tapi hebatnya Nabi Muhammad yang menghiasi akhlak. Yang menghiasi akhlak, mempercantik akhlak Nabi Muhammad. Bukan dipercantik akhlak. Nabi Muhammad bukan dipercantik akhlak, tapi akhlak dipercantik oleh Nabi Muhammad. Asik gambaran. Kita ini bisa dilihat orang bagus, ya, bisa dinilai orang baik karena apa? Karena akhlak. Karena akhlak baru orang bisa menilai kita. Orang bisa senang dengan kita karena akhlak. Tapi kalau nggak ada akhlaknya, walaupun ilmunya luas, walaupun punya duit banyak, walaupun ganteng atau cantik, tapi kalau nggak ada akhlak, nggak ada yang suka, nggak ada yang suka. Siapapun itu, yang diajar nggak seneng, kenapa? Nggak punya akhlak yang ngajar. Yang diajak nggak seneng dengan yang mengajak, kenapa? Yang ngajak nggak punya akhlak.
Begitu juga seterusnya. Jadi kita dihiasi oleh akhlak, dipercantik oleh akhlak. Tapi Nabi Muhammad mempercantik akhlak. Nabi Muhammad mempercantik. Jadi akhlaknya terlihat semakin indah karena Nabi Muhammad. Gampangannya orang ganteng atau orang cantik, walaupun pakai pakaian murah, akan kelihatan mahal. Kenapa? Karena yang make. Kalau kita yang make misalnya, walaupun mahal, kita make, walaupun mahal, tapi akan terlihat apa? Murah, karena nggak cocok yang make. Ya kan gitu ya, nggak cocok, nggak ganteng, nggak putih, nggak besar, gagah misalnya, pakai baju mahal. Orang ngelihatnya apa? Paling beli di kaki lima itu, di alun-alun, pasti nilainya orang. Tapi kalau misalnya ada baju murahan, harganya mungkin 15.000, dipakai orang kaya, orang akan menilai apa? Mahal itu kaosnya itu. Padahal 15.000. Jamnya juga gitu. Jamnya beli 20.000, tapi berada di tangannya orang kaya, orang menilai, wah apik jamnya, bagus jamnya. Padahal kalau ditunjukkan 20.000, 20.000. Nah itu seperti akhlak. Akhlak ketika nempel ke Nabi Muhammad, akhlaknya terlihat indah. Akhlak terlihat mahal. Terlihat mahal. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah memakai inna harfu taukid ditambah lam harfu taukid. Wa innaka la'ala, di atasnya, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad ini di atasnya, bukan sejajar tapi di atasnya. Di atas apa? Akhlak yang agung, bukan kabir, tapi azim. Di atas akhlak yang agung, di atasnya. Nah, karena itu dikatakan wali makarimil akhlak mutammima wa ala alihi wa ahli baitihi qurana al-Quran. Salawat serta salam selain kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada ahlu baitnya. Yang mana keluarga Nabi dan ahlu baitnya Nabi ini qurana al-Quran, yang selalu beriringan dengan Al-Quran. Sesuai yang disampaikan oleh Habib Abdul Haddad di dalam qasidahnya yang biasa dibaca kalau Maulid Tiba. Ya. Wa ma'al Quran fi qarani. Ya. Wa ma'al Quran fi qarani. Jadi mereka berjalan dengan Al-Quran. Berjalan bersama Al-Quran. Nah, berjalan itu ahlul bait. Ya. Ahlul baitnya Nabi atau alun Nabi SAW wa ma'al Quran fi qarani. Selalu berjalan bersama Al-Quran. Ya. Karena memang mereka mengetahui bagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW, sehingga mereka kenapa tidak meninggalkan Al-Quran, bahkan menjalankan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Nah, karena khuluquhul Quran. Nah, sehingga mereka tidak melepaskan itu, apalagi Nabi mengatakan, ya, jika kalian intamaksatum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nah, yang pertama apa? Kitabullah, Al-Quran. Nah, Al-Quran. Karena itu para ulama terdahulu itu Al-Quran itu tidak pernah lepas dalam kesehariannya. Jadi Al-Quran dibaca, hatam, ngulangi, dibaca, ngulangi, terus seperti itu. Bahkan hebatnya mereka menghatamkan 3 hari sekali, menghatamkan seminggu sekali. Jadi bukan hatam 1 bulan sekali. Nah, kalau seperti kita, oh masya Allah, setahun sekali, dan terkadang 2 tahun baru hatam. Mereka hendak para aulia, para ulama itu mengikuti, ya, sehingga mereka menghatamkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada ahlul baitnya, ya, kepada para sahabatnya.
Kemudian wa ashabihil a'immatil hudatil a'yan. Nah, salawat serta salam pula kepada para sahabatnya. Nah, sahabat al-a'immah, para pemimpin, al-hudatil a'yan. Nah, para sahabat ini adalah yang sangat luar biasa di dalam membantu dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi double, dia ahlul bait, dia sahabat, atau walaupun bukan ahlul bait tapi dia sahabat, sehingga kita tidak bisa menandingi mereka. Nah, kalau istilahnya MLM, ini pahalanya mereka nggak bisa kita salib sama sekali, nggak bisa kita dahului sama sekali. Nah, karena itu mereka a'immah. Nah, sekecil-kecilnya mereka, di antara mereka tetap itu sangat besar, sangat agung dibanding kita, nggak bisa dibandingkan. Nah, a'immah, mereka adalah a'immah. Wa tabi'ihim bi ihsan, dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti Nabi, yang mengikuti ahlul bait, yang mengikuti ahlul bait, yang mengikuti sahabat, ya, bi ihsan, dengan kebagusan, dengan kebaikan. Lanjut. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Ya, walaupun ini masih mukaddimah dari pernyataan, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Qur'an, menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.